berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah pencunang, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah pencunang, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah pencunang, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Sesuai rencana-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu lewat hidupku. Engkaulah Tuhan, Kaulah pencunang, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah pencunang, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kukasihi. Kesempatan ini kita gunakan untuk merenungkan secara sederhana supaya firman Tuhan itu berkenan mengenai hati kita, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan. Mari kita doa untuk renungan ini. Tuhan, biar renungan ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus dijelaskan sampai kami mengerti, bukan saja mengerti, sampai kami melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian Tuhan, maka kehidupan kami sebagai orang Kristen, bidang rohani kami ini terus ditingkatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ajak saudara untuk membuka Lukas pasal 6 ayat 30 dan 31. Lukas pasal 6 ayat 30 dan 31 ya. Dikatakan begini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Pada dasarnya, saudara, kita ini sebagai orang-orang Kristen, ya, kita diperintahkan oleh kitab suci untuk mempunyai dasar kehidupan memberi. Ya, memberi. Apakah pemberian kita dalam bentuk apa, tetapi dasarnya ialah memberi. Ya. Di sini dikatakan ya, ayat 30 ya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepadanya. Di sini dikatakan, berilah pada semua orang yang minta kepadamu. Minta itu kaitannya dengan tolong. Ya, minta itu
juga ada kaitannya dengan tolong. Maka seringkali ucapan-ucapan itu minta selalu digandeng dengan tolong. Minta tolong. Ya. Nah, minta tolong itu ada banyak yang harus kita pikirkan. Minta tolong keuangan, minta tolong ya macam-macam, saudara-saudara. Ya. Tetapi di sini dikatakan ayat yang ke-30 tadi, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jadi orang yang minta kepada kita itu, orang itu butuh. Apakah bentuk permintaannya itu macam-macam, tetapi yang jelas berilah. Dalam kata beri itu, saudara, kita punya. Kalau kita tidak punya, tidak dikatakan beri. Apa yang kamu tidak punya itu kata-kata yang mustahil, saudara. Ya. Beri, karena saya punya pada orang yang minta kepadamu. Saudara, beri itu bisa dalam bentuk yang besar, tetapi juga dalam bentuk yang kecil. Ya, yang kecil umpamanya, saudara, ada pengemis datang pada saudara dengan tangannya dikedangkan. Mungkin dia berkata minta tolong. Dia minta tolong itu karena dia anggap saudara itu punya. Tidak mungkin orang miskin itu minta tolong podo miskin. Wong podo tak duweni, apa sih mau diberikan? Tetapi kalau orang miskin itu minta, dia pasti tahu saudara itu punya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Saudara, beri itu sebagai wujud dari kasih. Kita berbicara tentang kasih, ya. Dan kasih itu akan menjadi satu kenyataan kalau kita memberi. Memberi itu bukan saja dalam bentuk materi. Memberi itu bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Memberi nasihat, memberi benda atau yang lain-lainnya, bentuknya macam-macam. Tetapi kita diperintah, kamu tuh punya, yaitu kamu harus memberi. Lah, di sini kenapa? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Itu kita itu punya, umpamanya kasih. Kita punya kasih. Kasih itu bisa diberikan.
orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya penuh kasih. Dan itu harus diberikan kepada orang yang perlu kasih Tuhan. Sebetulnya kata-kata ini kalau dijabarkan secara ilmu teologi ya saudara, ya luas dan banyak segi yang menyangkut dengan memberi ini. Tetapi saya hanya yang sederhana, supaya saudara yang sederhana bisa menangkap kata-kata ini. Ya. Orang yang memberi itu pasti orang itu punya. Kalau dikatakan memberi kasih, orang bukan saja perlu materi, tetapi orang juga perlu kasih. Dan kalau Tuhan bilang beri, berarti kita ini punya kasih. Nah, dengan kata lain, ya, anak-anak Tuhan harus punya kasih. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu dikatakan begini, saudara. Kasih Allah dengan segenap hati, jiwa, dan dengan kata lain perbuatan kita. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Malahan di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihlah musuhmu. Aduh, ini luar biasa. Musuh disuruh mengasihi. Mungkin, saudara, loh saya ini tidak punya musuh. Tetapi dimusuhi mungkin. Tetapi Tuhan bilang, berilah, kasihlah musuhmu. Nah, dari sini saudara, ajaran firman Tuhan itu yang patut kita perhatikan dan kita laksanakan, yaitu ajaran tentang kasih. Kasih itu memberi. Kasih itu bukan hanya untuk aku. Tetapi kasih itu memberi. Kita anak-anak Tuhan ya saudara-saudara. Kita perlu punya kasih. Kita perlu minta supaya kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita. Kalau kasih Kristus ada dalam hidup kita, saudara tidak usah khawatir menghadapi apapun juga. Bukan saja menghadapi orang yang minta, tetapi menghadapi permasalahan dunia yang kompleks ini. Kita tidak usah khawatir. Sebab Allah itu kasih. Allah itu memberi. Bahkan yang diberi itu anaknya yang tunggal diberi. Supaya dunia karenanya diselamatkan.
Nah, saudara-saudara, sebetulnya hal ini bisa kita jabarkan lebih jauh, tetapi karena waktunya ya saudara, cuma pada dasarnya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Ya, seperti Allah. Kalau Allah tidak memikirkan manusia, tidak ada manusia yang selamat. Tetapi Allah memikirkan manusia sehingga dikaruniakannya anaknya yang kekal, yang tunggal, supaya siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Mari kita belajar kasih Allah ya saudara-saudara. Ayo, waktunya sudah habis, kita mau berdoa ya, minta supaya kita ini mempunyai hati kasih dari Tuhan ya. Tuhan, kami sudah berbicara tentang kasih. Biar kiranya yang mendengar ini oleh kuasa Roh-Mu yang kudus diberi pengertian, penjelasan sampai bisa tercipta kehidupan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati semuanya ini. Terima kasih, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.